Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu KPPS, berikut adalah tata cara pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Yang pertama, persiapan rapat pemungutan suara. Jadi di hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal ya, sebelum acara dimulai, yaitu pukul 6.00. Kemudian KPPS memeriksa TPS peralatan dan perlengkapan lainnya. Jadi terkait dengan peralatan dan perlengkapan lainnya, KPPS harus periksa. Kemudian KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta perlengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS terlebih dahulu. Jadi disusun rapi posisinya. Kemudian KPPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten di papan pengumuman di TPS. Jadi mestinya ada papan pengumuman atau dari triplek atau apa disiapkan untuk menempelkan daftar-daftar yang ada di sini ya. Selanjutnya KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang kita sediakan atau yang KPPS sediakan. Kemudian itu nanti saksi itu memberikan surat mandat saksi kepada ketua KPPS. Jadi KPPS menerimanya ya. KPPS menerimanya. Kemudian kita memberikan atau KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS-nya. Jadi itu yang akan diberikan oleh KPPS. Kemudian akan ada pelaksanakan rapat pemungutan suara. Jadi ketua KPPS itu nanti membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat. Kemudian Ketua KPPS itu memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Jadi ini harus dilakukan. Kemudian apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih, jadi sebelum ada saksi pukul 7 itu ya. Ternyata pukul 7 itu tidak ada saksi atau pengawas atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS atau pemilih itu hadir. Nah, setelah ditunda 7 atau sudah tunda 30 menit ternyata nggak ada juga, maka rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara, gitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Jadi itu surat suara harus dihitung sesuai dengan DPT yang ada, gitu ya. Kemudian ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara. Setelah dikeluarin tuh, maka semua harus diperlihatkan bahwa itu kotak suara kosong. Kotak suara ya sudah kosong, itu harus diinformasikan dan ditunjukkan kepada saksi atau pengawas. KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang. Jadi kalau ada pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke KPPS, tentunya mendaftar ke KPPS 4 dan 5 ya. Sini posisinya 4 dan 5. Tangan mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas serta ibu hamil dan ibu yang membawa anak. Jadi itu prioritas terutama dulu ya. Kemudian ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Jadi itu harus diinformasikan bagaimana tata cara pemberian suara. Jadi di sini KPPS ketuanya, di sini KPPS 2, KPPS 3. Nah, ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani ketua KPPS. Jadi itu ya. Kemudian KPPS menerima, ini KPPS 4 dan 5
Jadi menerima model C pemberitahuan, kemudian memeriksa jari tangan pemilih, selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP elektronik dan mendatangani formulir model C daftar hadir KPU. Jadi ini tugas daripada KPPS 4 dan 5. Kemudian pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Jadi pemilih itu harus memeriksakan, bukan memeriksa ya, diminta untuk memeriksa kondisi surat suara bagus atau tidak. Apabila rusak, maka kita akan menggantinya 1 kali saja gitu ya, jatahnya 1 kali gitu kalau rusak. Kalau ternyata rusak lagi maka tidak ada jatah. Kemudian bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping harus mengisi formulir model C pendamping KPU, dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS. Jadi mohon dibantu nanti anggota KPPS. Kemudian pemilih mencoblos di bilik suara ya. Jadi itu harus tertutup ya. Tidak ada boleh dokumentasi ataupun yang lainnya. Jadi HP nanti dikondisikan. Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos. Itu dibantu nanti kalau bingung oleh KPPS 6. Jadi kalau yang warna abu-abu itu presiden, kuning itu DPR, merah DPD, biru DPRD, dan hijau DPRD kabupaten. Jadi ini tugas dari KPPS 6 harus memastikan bahwa itu masuk pada tempatnya gitu ya. Selanjutnya pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS, dipandu oleh anggota KPPS. Nah, dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS, mungkin karena alasan sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, maka Ketua KPPS membagi tugas kepada para anggotanya untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya, gitu ya. Nah, pada pukul 11.00 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS. Jadi DPTB itu dimulai pukul 11.00 dan mendatangi formulir model C daftar hadir DPTB KPU. Kemudian pada pukul 12.00 setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C daftar hadir DPK KPU. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Begitu ya regulasinya. Mungkin itu aja di video kali ini. Kita akan lanjut di video ketiga, yaitu terkait dengan perhitungan surat suara. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.